ekonomi dua sektor dan tiga sektor. Yang pertama tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan sektor swasta mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Di sini juga kita lihat dari segi grafiknya ada pasar barang dan pasar jasa. Pasar barang dan jasa serta pasar faktor produksi. Serta ada RT sebagai produsen dan RT sebagai konsumennya. Di sini pasar barang dan jasa dan faktor produksi memiliki hubungan yang saling keterikatan, serta RT produsen dan juga RT konsumen. Ada dua tipe di sini. Yang pertama ada tipe secara global atau secara universalnya, dan ada dua tipe yang lebih kecil lingkupnya. Kita menuju yang global dulu, yakni ada segi penerimaan, dimulai dari RT sebagai produsennya, kemudian menghasilkan upah, sewa bunga ataupun profit kepada pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi ini kemudian menghasilkan hubungan dengan RT konsumen yang nanti dijadikan sebagai pengeluaran dari pasar barang dan jasa. Itu untuk globalnya. Kemudian dari yang segi lebih kecilnya, dimulai pula dari pasar barang dan jasa. Barang dan jasa yang akan dibeli oleh RT sebagai konsumennya itu nanti akan menghasilkan satu hubungan. Yang di sini contohnya adalah tentang tanah, tenaga kerja, dan permodalan yang nanti dimasukkan dalam pasar faktor produksi sebagai faktor penentu produksi dari produsen sendiri yang nantinya akan menghasilkan jenis barang dan jasa apa yang dijual kepada pasar barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah tentang ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan atau sistem laba. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier, yakni dengan pembelian barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan sebagai produsennya. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan dimasukkan sebagai tabungan. Hal ini digunakan untuk istilahnya memberikan bantuan pada rumah tangga nanti jika mengalami kegagalan atau valid dalam permodalan dalam menjalankan roda perekonomiannya. Tabungan nanti akan ditabung dalam institusi keuangan seperti bank yang banyak berdiri di sekitar perusahaan atau sektor rumah tangga ini. Kemudian terakhir adalah pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi atau penanaman modal, diwajibkan meminjam tabungan dahulu yang nanti dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Jadi nanti tabungan yang dikumpulkan nanti bisa diambil oleh para investor untuk yang memerlukan modal dengan sistem pinjam meminjam gitu. Kemudian ada pula hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ciri-cirinya hubungan konsumsi pendapatan adalah yang pertama, pada pendapatan rendah rumah tangga menutup dari tabungan. Jadi ketika pendapatannya itu katakanlah hanya mencapai targetkan pendapatan mencapai angka 50%. Tetapi karena mungkin suatu permasalahan dalam segi permodalan hanya didapatkan angka 30%, maka 30% tadi ditutupi atau diambil dan dipenuhi dari tabungan. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pula pengeluaran konsumsi. Seperti kita tahu bahwa jika pendapatan kita banyak atau sistem keuangan kita sedang bagus, maka barang-barang yang kita inginkan bisa kita beli dengan mudah. Otomatis hal ini juga menaikkan dari pengeluaran konsumsi tadi. Dan yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga pasti akan menabung. Jadi katakanlah targetnya tadi adalah 50%. Tapi di sini karena suatu produksi yang bagus, tenaga kerja yang bagus semua, didapatkan hasil produksi mencapai angka 60%. Maka 10% tadi ditabung pada institusi keuangan untuk sebagai tabungan sekaligus sebagai jalan membantu perusahaan jika mengalami kegiatan valid. Di sini pula dicantumkan tentang bentuk umumnya, yakni YD sama dengan J plus S, dengan keterangan YD sama dengan pendapatan disposable atau pendapatan nasional, C sebagai konsumsi rumah tangga, dan S sebagai tabungannya. Kemudian yang kedua adalah tentang fungsi tabungan, yakni kurva yang menggambarkan tentang sifat hubungan di antara tabungan rumah tangga
ada dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau disposable-nya perekonomian tersebut. Diperoleh dari persamaan rumus fungsi konsumsi di mana nanti ada titik keseimbangan, yakni kita kenal sebagai BEP atau break even point, di mana nanti perusahaan tidak mengalami keuntungan juga tidak mengalami kerugian, sehingga nanti tabungan bersifat nol, yang dimana hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan sama dengan konsumsi. Sedangkan syarat BEP sendiri adalah Y sama dengan C, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Febriana, NIM 401200224 dari kelas Ekonomi Syariah H dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang persamaan fungsi ekonomi dan fungsi tabungan. Dalam bentuk aljabar, persamaan fungsi ekonomi dinyatakan dalam C sama dengan A plus BY, sedangkan fungsi tabungan dinyatakan dalam S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Arti investasi. Investasi yang lazim juga disebut dengan istilah penanaman modal yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat itu sendiri yaitu jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Itu mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Biasanya, konsumsi mencakup sebagian besar pengeluaran agregat. Perusahaan membeli barang-barang modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia di perekonomian. Barang modal merupakan sarana produksi seperti bangunan pabrik, peralatan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Penentu tingkat investasi yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Dari tabel tersebut dapat diketahui ada beberapa keadaan perekonomian yang menyatakan keadaan ekspansi, keadaan seimbang, dan keadaan kontraksi, di mana keadaan ekspansi itu sendiri yaitu pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan para pengusaha menambah produksi mereka dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi. Keadaan seimbang sudah pasti tentu diketahui bahwa perekonomian tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan, maka itu disebut dengan keadaan seimbang. Sedangkan untuk keadaan kontraksi yaitu pada saat pengeluaran agregat lebih kecil daripada pendapatan nasional, produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka. Kelemahan pada sistem persaingan sempurna atau dua sektor. Tahun 1930 terjadi depresi besar sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Yang pertama, keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan. Yang kedua, adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang keempat, tingkat penggunaan tenaga kerja yang tidak penuh, terjadi pengangguran besar-besaran. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah mengurangi pengeluaran agregat. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan dengan perekonomian tertutup. Nama saya Jihan Arista Putri, NIM 401200225. Keseimbangan tiga sektor atau sistem perekonomian tertutup. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Disebut juga sebagai perekonomian tertutup karena kegiatan perekonomiannya berkecimpung hanya dalam negeri tanpa adanya kerjasama dengan pihak luar.
Peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk pengeluaran atau government expenditure, government transfer, dan penerimaan sebagai pajak. Government expenditure G adalah pengeluaran pemerintah, dan dari pengeluaran itulah pemerintah mendapatkan hasil secara langsung dari kinerja pegawainya. Contohnya adalah pembayaran pegawai, belanja barang untuk peralatan kerja, belanja daerah untuk dana penimbangan, dan dana otonomi khusus. Pengeluaran pemerintah merupakan variabel yang bersifat eksogen. Government transfer adalah pengeluaran pemerintah, namun pemerintah tidak mendapatkan hasil secara langsung pada saat anggaran tersebut dikeluarkan. Contohnya pembayaran beasiswa, pensiunan, sejumlah subsidi, dan hibah. Transfer payment adalah dana yang diberikan pemerintah untuk tujuan tertentu dan masyarakat tidak wajib mengembalikannya. Transfer payment yang diberikan pemerintah menambahkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan besarnya konsumsi. Contohnya seperti dana bantuan bencana alam. Aliran pendapatan dan pengeluaran. 1. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. 2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. 2. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan 2. Membayarkan pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. 3. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, yaitu 1. Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan, dan 2. Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Syarat keseimbangan yaitu dengan rumus Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Keterangan: Y penawaran agregat, AE pengeluaran agregat, C konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian 3 sektor I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapat dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I plus G atau sama dengan S plus T. Diagram 3 sektor bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Subahi dari kelas Ekonomi Syariah NIM 401200247. Ingin mempresentasikan tentang pajak. Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas profit perusahaan, pendapatan individu, nilai jual sesuatu barang. Jenis-jenis pajak ada 2. Yang 1, pajak langsung. 2, pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang dipungut langsung dari pihak yang wajib membayar pajak. 2. Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Bentuk pajak pendapatan ada 4. Pajak regresif, pajak proporsional, pajak progresif. 4. Pajak regresif. 1. Pajak regresif, pajak yang persen pungutannya menurun apabila pendapatan bertambah tinggi. 2. Pajak proporsional, pajak yang pungutannya tetap besar pada berbagai tingkat pendapatan. 3. Pajak progresif, pajak yang persen pungutannya bertambah apabila pendapatannya bertambah. Pemerintah memerlukan berbagai jenis pembelanjaan untuk administrasi pemerintahan, infrastruktur, membiayai anggota polisi atau TNI, dan lain-lain. 4. Pajak regresif, pajak yang presentasi tarifnya makin rendah bila objek pajaknya makin tinggi. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian 3 sektor ada 2, yaitu sebagai berikut. 1.
Pengaruh pajak tetap yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. 2. Pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan deposibel. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan deposibel turun sebanyak T, maka delta YD sama dengan min T. Kemerosotan pendapatan deposibel akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan deposibel. Maka delta YD sama dengan negatif T sama dengan delta C ditambah delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan deposibel, pengurangan konsumsi dan tabungan ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC kali T. Pengeluaran pemerintah. Penentu. Proyeksi jumlah pajak yang diterima semakin besar jumlah pajak yang dikumpulkan, semakin besar pengeluaran pemerintah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur. Pertimbangan Polkam, semakin tidak stabil suatu negara, maka pengeluaran pemerintah semakin besar. Fungsi G. Pengeluaran pemerintah pembelanjaan otonomi. Pendapatan nasional tidak mempengaruhi belanja pemerintah. Misal, saat kemunduran ekonomi, pajak berkurang, pengeluaran pemerintah bisa banyak karena pemerintah menambah program-program pembangunan. G1 ditambah GG0 dikurangi GG2Y. Keseimbangan perekonomian 3 sektor. Syarat Y sama dengan AE, Y sama dengan C ditambah I ditambah GI ditambah G sama dengan S ditambah T. Pendekatan penawaran agregat sama dikurangi pengeluaran. Agregat pendekatan suntikan bocoran. Saya Ila Nurmayanti dengan nomor NIM 401200223. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan setelah pajak. 1. Efek pajak tetap. C sama dengan min BT plus A plus BY. S sama dengan min 1 min BT min A plus 1 min BY, di mana B sama dengan MPC, T sama dengan teks. 2. Efek pajak proposal. C sama dengan A plus B 1 min TY. S sama dengan min A plus 1 min B 1 min TY. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting, artinya dalam pembangunan beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Penentu pengeluaran pemerintah. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan diterima, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. 2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. 3. Pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan, keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan berbelanja pemerintah yang sangat besar.